7 pemain kunci Chelsea di bawah Thomas Tuchel. Kante jelas, Harvard makin oke. Chelsea bakal memasuki musim 2021-2022. Ini dengan kepercayaan yang cukup tinggi, skuad Thomas Tuchel tampak solid dan siap bersaing di papan atas. Tuchel berhasil membuat Chelsea menjuarai Liga Champions musim lalu. Torehan ini terbilang sangat fantastis, mengingat Tuchel baru tiba di paruh musim kedua. Sebelum Chelsea tampak tersyok-syok di bawah asuhan Frank Lampard, lalu Tuchel datang mengubah segalanya. Artinya, skuad Chelsea sudah punya potensi, hanya membutuhkan sentuhan yang tepat. Musim lalu, Tuchel berkata bahwa skuad Chelsea sudah sangat baik dan tidak membutuhkan perombakan besar. Seharusnya gagasan itu masih sama di awal musim ini. Chelsea tidak akan merombak skuad, justru akan semakin kuat. Setidaknya ada 7 pemain andalan Thomas Tuchel dalam skuad Chelsea yang sekarang ini ada, yaitu N'Golo Kante, Eduardo Mendy, Mason Mount, Jorginho, Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta, dan juga Kai Havertz. Sudah jelas 7 pemain ini tidak akan dijual. Next, Barcelona minta 2 pemain Atletico untuk tukar Griezmann. Barcelona merasa berada di atas angin dalam negosiasi pertukaran pemain dengan Atletico Madrid yang melibatkan nama Antoine Griezmann. Barca yakin berhak mendapatkan lebih. Gosip kepulangan Griezmann ke Atletico ini terus menguat. Beberapa hari lalu, kabarnya Barca dan Atletico Madrid sudah membuka pembicaraan terkait pertukaran Griezmann dengan Saul Niguez. Negosiasi ini seharusnya menguntungkan setiap pihak. Barcelona harus melepaskan Griezmann dan Atletico sudah hampir pasti ditinggal Saul. Kabarnya Atletico Madrid menginginkan pertukaran pemain langsung, tapi Barcelona merasa Griezmann seharusnya dihargai lebih daripada Saul. Menurut Sky Sport, Barca tidak puas dengan pertukaran pemain secara langsung. Mereka yakin harga jual Griezmann lebih tinggi daripada Saul. Untuk itu, Barcelona menuntut Atletico Madrid membayar sejumlah uang plus Saul untuk mendapatkan Griezmann. Kabarnya Barcelona menuntut sekitar 15 juta euro. Romano, peluang Van de Beek bertahan di Manchester United 50-50. Donny van de Beek belum pasti bertahan di Manchester United. Jurnalis ternama asal Italia Fabrizio Romano berkata kalau sang pemain bakalan meninggalkan Old Trafford kalau tawaran yang sesuai minat klub tiba. Van de Beek direkrut Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu. Harapan publik terhadap dirinya cukup tinggi, mengingat Donny van de Beek adalah salah satu sosok penting dalam kesuksesan Ajax Amsterdam pada tahun 2019 lalu. Kala itu, Ajax berhasil maju hingga ke babak semifinal Liga Champions dan menyingkirkan klub besar dalam prosesnya seperti Real Madrid dan juga Juventus. Kala itu mereka memiliki banyak pemain muda potensial seperti Frenkie de Jong dan juga De Ligt. Setelah itu, De Jong memilih hijrah ke Barcelona sementara De Ligt bergabung dengan Juventus. Van de Beek memutuskan bertahan di Ajax selama 1 tahun lagi sebelum Manchester United datang untuk meminangnya. The Special One is back. Laga perdana Jose Mourinho, AS Roma hajar lawannya 10-0. Jose Mourinho mengawali kiprahnya sebagai pelatih AS Roma dengan sangat meyakinkan. Tim asuhannya sukses meraih kemenangan 10-0 dalam partai uji coba perdananya. Mourinho menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun di AS Roma setelah beberapa bulan lalu dipecat Tottenham Hotspur sebelum musim 2020-2021 berakhir. Dalam konversi pers pertamanya, Mourinho sudah menegaskan bahwa tak bakal langsung menargetkan trofi juara pada musim perdananya menangani AS Roma. Meski baru menangani beberapa hari, sepertinya Mourinho sudah lebih hebat daripada pelatih-pelatih sebelumnya. Mourinho bisa memberikan pengaruh besar terhadap skuad AS Roma. Roma sukses mencukur lawannya yang merupakan tim lokal yaitu Tuscas Montecatini Calcio dengan 10 gol tanpa balas dalam partai uji coba perdana mereka musim panas ini. Pemain baru AC Milan 3 sudah resmi, 3 down deal dan 7 lainnya segera menyusul. Update transfer AC Milan pada musim 2021-2022 sejauh ini, Rossoneri secara resmi telah mendapatkan 3 pemain baru dan 3 pemain yang akan diumumkan dalam waktu dekat. AC Milan butuh skuad yang kompetitif pada musim 2021-2022 ini. Sebabnya, mereka tidak hanya bersaing di pentas Serie A, Milan juga harus tampil di Liga Champions setelah cukup lama absen. Celakanya, Milan kehilangan sejumlah pemain kunci di awal musim, seperti Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu tidak bersedia menaikkan kontrak baru.
Kedua pun pindah dengan status free transfer ke klub lain. Maldini dan kolega tidak tinggal diam dengan situasi yang terjadi. Saat ini ada 3 pemain baru dan 3 kesepakatan yang sudah dicapai AC Milan.